Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita sekalian dengan harapan damai dan sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini Sabtu 28 Agustus 2021 dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 18. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk segala kasih setiamu dalam seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya pada saat ini. Roh Kudus-Mu kiranya menyertai kami, sehingga kami tidak hanya membaca dan kami tidak hanya mendengar saja, tetapi dengan kuasa Roh Kudus kami mantap untuk melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan, mohon ampun untuk segala dosa kami. Kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 18 berbunyi, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema, tahanlah dan berjuang terus. Tahanlah dan berjuang terus. Pencobaan. Yakobus membedakan pencobaan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, pencobaan yang datang dari luar diri, yang biasa diidentikan dengan kesukaran hidup, penganiayaan, dan penderitaan. Dapat kita bandingkan dalam pasal 1 ayat 2 sampai 4. Atau rencana iblis untuk menyurutkan iman melalui kegagalan dan derita. Misalnya kisah Ayub dalam kitab Ayub. Lalu kemudian pencobaan yang berikut atau yang kedua adalah pencobaan yang datang dari dalam diri sendiri karena keinginan daging yang menggiring seseorang untuk terbujuk menjauhi Allah dan memberontak kepadanya. Kita bisa lihat dalam bacaan kita ayat 13 dan ayat 14. Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang atau bagaimana kita menghadapi pencobaan itu? Jawabannya adalah, seseorang dapat menghadapi pencobaan dengan bertahan akan pencobaan tersebut. Orang yang bertahan lama-lama akan menjadi kuat
dalam menghadapi pencobaan, dan orang tersebut akan menjadi tahan uji. Tahan uji itu penting. Dalam pasal 1 ayat 3, Yakobus katakan, tahan uji melahirkan ketekunan, yang dalam bahasa aslinya dikatakan hupomone, yang berarti ketekunan, kesabaran, ketahanan sebagai suatu kemampuan menghadapi sesuatu yang sulit dan sukar. Dengan kata lain, tidak akan ada ketekunan, ketahanan, dan kesabaran jika tidak melalui pencobaan dan kesukaran hidup. Inilah alasan mengapa kemudian pada ayat 12 bacaan kita, Yakobus mengatakan, berbahagialah. Seseorang dapat disebut berbahagia dalam konteks ini jika ia mampu bertahan dalam pencobaan dan melewati ujian iman untuk menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan adalah suatu simbol keagungan yang diberikan kepada seorang pemenang dalam suatu pertandingan, namun dapat juga dilihat sebagai simbol kehormatan. Tentu mahkota bagi kita adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selanjutnya, Yakobus mengingatkan bahwa pencobaan itu tidak datang dari Allah, melainkan dari keinginan daging manusia, ayat 14 bacaan kita, yang membuahkan dosa karena menuruti hawa nafsu. Orang percaya kemudian dapat seperti Pilatus yang dalam tanda petik cuci tangan untuk mencari kambing hitam, bahkan dapat menyalahkan Tuhan atas segala apa yang dialami. Dan karenanya dalam semua itu penting menjadi pemahaman bagi kita bahwa pencobaan yang dimaksud adalah penderitaan akibat iman kepada Allah, dan karenanya iman kepada Allah membawa kepada ketekunan di dalam iman. Karena di dalam ketekunan iman membuat seseorang meminta, memohon, dan berpengharapan hanya kepada Yesus saja, berpengharapan kepada Tuhan untuk meminta kekuatan dalam menghadapi pencobaan yang dialami. Di dalam ayat 13 dan 14 dikatakan soal keinginan daging yang dipuaskan sehingga melanggar kehendak Allah. Jelas semuanya ini tertuju kepada sikap manusia dalam kekerasannya, dalam kekerasan hati, mengelola kehidupannya, sehingga ia jauh daripada sikap yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, siapapun dari kita, saya dan kita semua, pasti akan menghadapi pencobaan iman yang membawa kita mengalami penderitaan hidup ataupun godaan kedagingan yang menggiring kita ke dalam dosa. Firman Tuhan hari ini memberikan petunjuk yang praktis bagaimana menghadapi derita itu. Jika harus menghadapi penderitaan itu seakan suatu kebahagiaan, maka hal itu dapat dilihat dari sudut yang positif akan penderitaan tersebut, karena di sana ada janji, yaitu mahkota kehidupan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bahwa pencobaan yang diterima tidak melebihi kekuatan kita. Tersirat makna, jika kita merasa hanya sanggup memikul 5 kg dan ternyata Tuhan memberi 10 kg, itu berarti bahwa Tuhan menakar dan menganggap dan mengetahui kekuatan kita yang tidak pernah kita bayangkan. Bersyukurlah
jika kita masih mengalaminya, karena Tuhan menganggap kita mampu memikulnya. Bahkan, ada janji yang indah dari Tuhan adalah kita akan memperoleh jalan keluar. Perhatikanlah bahwa pemberian jalan keluar oleh Tuhan bukan berarti bahwa kita dapat keluar dan lari dari semua itu sebagai cara mengatasinya. Namun, akhir dari semua ini supaya kamu dapat menanggungnya. Dengan kata lain, membuat kita memperoleh mentalitas pejuang. Pejuang di dalam iman, pejuang di dalam Tuhan. Hal yang perlu kita ingat ketika menghadapi pencobaan hidup adalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Kita bisa bandingkan dengan Yeremia pasal 29 ayat 11. Hal ini berarti setiap pencobaan dan penderitaan bukanlah tujuan akhir, bukan pula kehancuran total, sebab tujuan akhir dari pencobaan adalah kesempurnaan dan keutuhan hidup yang disebut sebagai bagian yang matang dalam seluruh kehidupan setiap orang yang percaya. Tentu bagian ini yang dimaksud adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam ayat 4 dikatakan batu karang ialah Kristus. Firman Tuhan harus menjadi kekuatan dan landasan kuat bagi kita ketika menghadapi pencobaan hidup. Bukankah ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus menggunakan firman Tuhan dalam menghadapi pencobaan tersebut? Karena itu, gunakanlah firman Tuhan sebagai senjata menghadapi pencobaan dalam kehidupan kita. Tekunlah membaca firman Tuhan di dalam saat teduh, belajarlah firman Tuhan melalui PA, dan lewat firman Tuhan, teruslah merenungkan janji dan pemeliharaannya, bahwa di tengah kesukaran kehidupan kita, Tuhan tentu bersama dengan kita. Yakin dan percaya bahwa jangan pernah mengandalkan kekuatan kita dalam semuanya itu. Andalkanlah kuasa daripada Tuhan sendiri, andalkanlah pertolongan Tuhan, karena Tuhan pasti menolong kita, dan janjinya dalam pemeliharaan bagi kita senantiasa menyertai kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami menjalani hidup yang Engkau masih karuniakan bagi kami, sehingga kami belajar untuk bertahan dalam pencobaan, karena lewat pertahanan itu akan melahirkan tahan uji bagi kami, dan mahkota kehidupan menjadi bagian dalam seluruh hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk semuanya itu. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami kepadamu, biarlah kasih dan setia-Mu terus menyertai kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dan setiap orang yang mendengarkan renungan pagi pada saat ini, biarlah pemeliharaan-Mu terus terjadi dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan terus menyendengkan telinga atas setiap permohonan jemaat-Mu yang dinaikkan kepadamu Tuhan. Hadirlah atas kehidupan jemaat-Mu senantiasa. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap hal yang kami alami dalam hidup kami, baik yang menyenangkan pun yang tidak menyenangkan, kiranya semuanya itu membawa sukacita bagi kami, karena pengharapan kami hanya kepadamu saja. Situasi dunia kami bawa kepadamu, situasi bangsa dan negara kami bawa kepadamu. Biarlah ya Tuhan, damai dan sejahtera-Mu senantiasa diam dan tinggal atas dunia ini, atas kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, kami juga belajar untuk taat dan setia kepadamu. Kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya kuat dan sehat, hikmat dan kebijaksanaan terus Engkau karuniakan bagi mereka. Inilah doa kami Tuhan, kami bawa kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Teruslah setia menggunakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, dan percayalah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita senantiasa. Selamat pagi, Tuhan menyertai kita.